Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak level 5, bagaimana kabarnya hari ini? Di hari Selasa, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Ya, kakak-kakak level 5, hari ini kita masuk pembelajaran PKN, yaitu masih di tema 4, pertemuan kedua. Materinya berkaitan dengan hak, kewajiban, tanggung jawab, dan manfaat gotong royong. Ya, sebelumnya apakah sudah disiapkan buku tulisnya untuk mencatat apa yang akan Bu Rahma sampaikan di dalam video ini? Alhamdulillah, jika sudah, disimak ya dengan baik dan sungguh-sungguh. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bu Rahma punya teka-teki. Yuk disimak teka-tekinya berikut ini. Teka-teki pertama. Nah, aku punya beberapa gambar yang bisa kalian sambungkan menjadi sebutan makanan yang ada di Indonesia, guys. Kira-kira ini makanan apa ya? Yuk kalian tebak dari sekarang. Ayo, kalian udah nemu belum nih jawabannya? Yap, bener banget. Jawabannya somai. Buat kalian yang masih salah, semangat ya guys. Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Kalau gambarnya kayak gini, kira-kira jawabannya apa ya? Yuk langsung aja dijawab guys. Aku kasih kalian waktu 10 detik. Selamat buat kalian yang menjawab sate Padang ya. Wah, kayaknya udah pada mulai jago nih. Yuk, kalau gitu kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga. Hayo, kalau gambarnya kayak gini, kalian tahu nggak makanan apa? Aku mulai dari sekarang untuk timernya ya. Kalau kalian suka beli pecel lele, pasti ada deh menu makanan ini. Jawabannya adalah soto ayam guys. Selamat buat kalian yang bisa menjawabnya. Berikut ini adalah anjuran kita untuk bersikap adil. Ada di surat Al-Maidah ayat 8. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum menyebabkan kalian tidak bersikap adil kepada mereka. Bersikaplah adil karena itu lebih dekat kepada takwa." Ya, jadi kita dianjurkan untuk bersikap adil. Kita diharuskan bersikap adil karena adil termasuk salah satu kewajiban yang harus kita lakukan. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama,
siswa dapat melaksanakan tanggung jawab dalam kegiatan gotong royong. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan akibat dari tidak menjalankan tanggung jawab. Ya, kakak-kakak, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ada 3 poin penting. Jadi silakan kakak-kakak simak dengan baik ya. Materi kita pertama yaitu melaksanakan tanggung jawab dalam kegiatan gotong royong. Nah, di sini Bu Rahma menampilkan sebuah gambar kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan. Nah, mereka bergotong royong untuk membersihkan tempat-tempat yang akan menjadi sarang nyamuk. Nah, kegiatan tersebut diharapkan dapat membuat warganya memiliki kesadaran terhadap kebersihan lingkungan sekitar. Kesehatan warga di lingkungan tersebut pun diharapkan dapat terjaga dan terhindar dari suatu penyakit. Nah, kegiatan gotong royong tersebut juga dapat mempererat rasa persatuan dan kesatuan satu sama lain. Nah, bagaimana Kak dari gambar kegiatan tadi? Apa yang kamu ketahui tentang gotong royong? Ya, pengertian gotong royong. Gotong royong adalah kegiatan bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan bersama. Ya, jadi kegiatan gotong royong ini adalah kegiatan bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan bersama-sama. Paham ya? Jadi, suatu kegiatan yang dilakukan sekelompok manusia untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bersama-sama dalam mencapai hasil yang diinginkan bersama. Nah, di sini kita sudah mempelajari kegiatan gotong royong. Apa saja ya unsur-unsur atau poin penting dari kegiatan gotong royong? Yang pertama, bekerja sama. Suatu kegiatan dilakukan dengan cara bekerja sama. Kemudian yang kedua, peserta yang mengikuti kegiatan gotong royong sesuai kemampuan masing-masing. Yang ketiga, bersifat sukarela dan tanpa pamrih. Yang keempat, kegiatan gotong royong ini bermanfaat bagi kepentingan bersama. Kegiatan gotong royong yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari memiliki banyak manfaat bagi kita. Ya, apa saja ya? Manfaat yang pertama, pekerjaan menjadi cepat selesai. Kemudian yang kedua, pekerjaan yang sulit akan lebih mudah dikerjakan bersama. Yang ketiga, dapat memperkuat persatuan dan kesatuan antar warga. Yang keempat, dapat memupuk solidaritas dan kebersamaan. Yang kelima, gotong royong dapat menciptakan suatu keharmonisan antar warga. Dan yang keenam, dapat menumbuhkan sikap tolong-menolong dan timbulnya rasa kekeluargaan. Nah, jadi
Keenam poin ini adalah manfaat yang kita rasakan setelah melakukan kegiatan gotong royong. Kakak-kakak, Bu Rahma ada pertanyaan nih. Apakah kakak-kakak masih ingat arti dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Bagaimana kakak-kakak kelas 5? Apakah kalian sudah mengingatnya? Nah, ini sudah dijelaskan ketika kalian berada di tema sebelumnya ya, tema 2 atau 3. Kalau belum, disimak dengan baik ya. Rahma akan mengulangnya. Hak memiliki pengertian, yaitu sesuatu yang mutlak dimiliki manusia sejak lahir. Kemudian pengertian kewajiban. Kewajiban memiliki pengertian, yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Jadi, kewajiban adalah suatu keharusan ya. Selanjutnya, pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Nah, kakak-kakak kelas 5, bagaimana untuk pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Apakah kalian sudah mengingatnya? Alhamdulillah jika sudah mengingatnya. Sekarang kita akan mempelajari hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, kita sebagai warga masyarakat pastinya memiliki hak yang kita harus dapatkan. Yang pertama, kita dapat menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Kemudian yang kedua, kita berhak mendapatkan rasa keamanan di lingkungan. Yang ketiga, kita berhak mengikuti kegiatan yang diadakan di lingkungan sekitar. Yang keempat, kita berhak menyampaikan pendapat dalam diskusi dengan warga. Dan yang kelima, kita berhak mencalonkan diri kita sebagai ketua RT. Jadi, kelima poin ini adalah hak-hak yang kita bisa dapatkan sebagai warga masyarakat di lingkungan tempat tinggal kita. Selanjutnya, apa saja ya kewajiban yang harus kita lakukan sebagai warga masyarakat? Yang pertama, kita harus menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Yang kedua, kita pun juga harus menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, kita harus saling menghormati dan menghargai antar warga. Jadi, sikap menghargai di sini yaitu menghargai pendapat orang lain juga ya. Kemudian yang keempat, kita harus mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan tempat tinggal kita. Jadi keempat poin ini adalah kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan sebagai warga masyarakat. Selanjutnya, setelah kita mengenal hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat, tentunya kita harus melakukan tanggung jawab kita. Apa saja ya bentuk-bentuk tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat? Yang pertama, kita bisa mengikuti pemilihan ketua RT. Kemudian yang kedua, kita mengikuti musyawarah dan menghargai hasil diskusi. Yang ketiga, setelah kita melakukan kewajiban yaitu menjaga kebersihan, kita bertanggung jawab untuk membuang sampah di tempat sampah. Kemudian,
Yang keempat, kita melakukan kegiatan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan. Dan yang kelima, setelah kita melakukan kewajiban menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, kita pun harus melaksanakan ronda malam sebagai tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Yang keenam, untuk kita memiliki hak mendapatkan fasilitas umum, kita pun juga harus merawat fasilitas umum agar terjaga dengan sangat baik. Dan yang ketujuh, kita harus menerima hasil musyawarah dengan lapang dada dan melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, ini adalah 7 poin tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat yang harus selalu kita penuhi. Ya, materi selanjutnya yaitu akibat tidak adanya tanggung jawab dalam masyarakat. Ya, bagaimana ya jika masyarakat tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan dalam kehidupan? Tentunya setiap warga masyarakat memiliki tanggung jawab sesuai dengan perannya. Jika tanggung jawab tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, maka dapat menimbulkan masalah. Nah, sebagai contoh, lingkungan yang bersih dan sehat adalah hak yang dimiliki oleh seluruh warga atau seluruh masyarakat. Oleh karena itu, warga harus bertanggung jawab menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. Seperti contoh di atas, yaitu ada seorang anak yang membuang sampah pada tempatnya. Nah, namun masih ada warga yang tidak bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Nah, perilaku tersebut dapat menimbulkan kerugian untuk warga sekitar. Contohnya yaitu dari kegiatan membuang sampah sembarangan. Ya, warga di sana membuang sampah-sampah di aliran sungai. Nah, sampah-sampah tersebut yang berserakan dapat membuat lingkungan menjadi kotor, aliran sungai tersumbat, sehingga dapat menyebabkan banjir. Nah, lingkungan yang kotor tersebut dapat menjadi sumber penyakit. Dan banjir pun juga dapat merusak lingkungan dan menimbulkan kerugian warga sekitar. Selanjutnya, contoh kedua bisa kita lihat. Kakak-kakak perhatikan gambar yang ada di sebelah kiri. Di sini, udara di suatu perkotaan sangat terlihat jernih dan pastinya sangat baik untuk makhluk hidup. Pastinya makhluk hidup membutuhkan udara yang bersih. Ya, beda halnya dengan gambar yang kedua. Ya, gambar yang kedua ini bisa kita lihat kondisi udara di perkotaannya sangat tercemar ya. Udaranya sangat kotor, tidak jernih, dan sepertinya juga tidak cocok ya, tidak baik untuk makhluk hidup yang tinggal di perkotaan tersebut. Nah, mengapa bisa terjadi? Nah, kejadian ini adalah akibat dari tidak adanya tanggung jawab dalam masyarakat. Contoh dari tidak adanya sikap tanggung jawab masyarakat yaitu kegiatan membakar tumpukan sampah. Pembakaran sampah di sekitar pemukiman dapat mengganggu kenyamanan warga karena pembakaran sampah dapat menghasilkan asap kotor yang mencemari udara sehingga kualitas udara yang bersih berkurang. Kemudian yang kedua,
Itu penyebabnya adalah karena asap kendaraan beroda yang dikeluarkannya. Nah, asap-asap tersebut juga menghasilkan asap kotor yang dapat mencemari udara. Makanya seperti kita lihat, udara di perkotaan ini penuh sesak, sehingga kualitas udara bersih di perkotaan pun berkurang. Beda halnya dengan kondisi udara yang ada di pedesaan, karena di sekitar pedesaan pastinya lebih banyak pepohonannya yang dapat menyerap udara kotor yang tercemar. Ya, kakak-kakak level 5, jadi mulai saat ini kalian harus belajar dengan penuh tanggung jawab ya, serta melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Bisa kita lakukan mulai saat ini ya. Kakak-kakak level 5, bagaimana? Apakah kamu sudah memahami materi pembelajaran hari ini? Jika belum, silahkan kakak-kakak tonton ulang video ini agar dapat lebih memahaminya kembali. Jika sudah, silahkan mengerjakan latihan soal yang ada ya. Alhamdulillah, kita sudah berada di akhir pembelajaran. Ya, kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya Bu Rahma ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya ya kakak-kakak.